Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Trader. Ketemu lagi dengan saya Eko Trijuni dan saya adalah market analis untuk forexmf.com. Dan seperti biasa, setiap hari Senin, kok hari Senin? Tiap hari Minggu kita bakal ngobrol lagi untuk ngebahas outlook market kira-kira untuk seminggu ke depan itu seperti apa. Hari ini hari Minggu, tanggal 30 Juli 2023, dan kita akan coba bahas dari sisi fundamentalnya dulu. Oke, kita cek secara fundamental Sobat Trader untuk hari Senin sampai dengan hari Jumat ini banyak data ekonomi high impact. Ini yang kalau kita lihat dimulai dari hari Senin itu ada data dari China, datanya manufacturing PMI untuk bulan Juli itu diperkirakan angkanya naik sedikit ya dari 49 ke 49,2. Kenapa data China ini penting? Karena ini biasanya akan berdampak kepada dolar Australia. Jadi kalau data ekonomi China itu membaik, biasanya dolar Australia menguat dan sebaliknya. Kenapa bisa demikian? Karena China itu adalah bukan salah satu, ya salah satu mitra dagang Australia dan dia merupakan mitra dagang Australia yang terbesar. Jadi ekspor itu kebanyakan yang paling besar Australia itu ke China. Jadi kalau terjadi sesuatu dengan China, maka akan sangat besar kemungkinannya berdampak kepada perekonomian Australia dan ada kemungkinan dolar Australia juga akan terdampak. Oke. Kemudian di hari yang sama, hari Senin, tanggal 31 Juli 2023, itu pukul 16 akan ada data dari kawasan Euro, yaitu data CPI year on year untuk bulan Juli yang diperkirakan akan turun tipis dari 5,5% menjadi 5,3%. Ini juga bagi sobat trader yang mau memanfaatkan data ini karena kemungkinan akan diikuti oleh pergerakan yang cukup signifikan di euro, eh, tentu juga untuk turunan mata uangnya adalah currency pair-nya maksud saya adalah misalkan euro USD, euro yen, US Swiss franc, kemudian apalagi euro pound sterling dan lain-lain. Nah, silakan dipantau datanya kalau Anda mau memanfaatkan untuk melakukan transaksi, ya, kayak berdasarkan data ekonomi. Lanjut ke hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023, Australia dijadwalkan akan mengumumkan suku bunganya. Bank Sentral Australia atau Reserve Bank of Australia yang diperkirakan akan naik sebesar 25 basis poin dari 4,1% menjadi 4,35% pukul 11.30 waktu Indonesia Barat di hari Kamis ya, jadi siang di kita. Nah, ini juga sobat trader perlu perhatikan karena ada kemungkinan akan terjadi atraksi pergerakan market yang cukup signifikan di dolar Australia. Tentu saja nanti pairnya ya ada Aussie Yen, Euro Aussie dan lain-lain. Silakan diperhatikan juga. Kemudian ada data dari Jerman Manufacturing PMI untuk kawasan euro ya, berarti ini dampaknya ke euro terutama dari 40,6 ke 38,8. Ini juga kemungkinan bisa berdampak pukul 14.55. Rame banget di hari Selasa Sobat Trader. Ada juga 15.30 data dari Inggris dan ini biasanya dampaknya ke pound sterling. S&P Global atau CIPS UK Manufacturing PMI untuk bulan Juli yang diperkirakan turun tipis dari 46,5 ke 45. Jadi 46,5 ke 45 diperkirakan turun 1,5 poin. Oke. Lanjut di malam harinya, nah ini biasanya malamnya ini lebih luar biasa lagi pergerakannya. Pukul 21 waktu Indonesia Barat, ada data ISM Manufacturing PMI untuk bulan Juli dari Amerika Serikat dan di waktu yang bersamaan akan diumumkan juga JOLTS Job Openings untuk bulan Juni. Dan kalau kita lihat ini kedua data ini mix ya, kalau ISM Manufacturing PMI-nya cenderung naik walaupun tipis dari 46 ke 46,5 tipis. Kemudian job openings-nya itu dari 9,824 juta menjadi 9,62 juta, turun tipis dia. Jadi kalau PMI-nya naik tipis, job openings-nya turun tipis. Nah, mana yang akan dilihat market kalau saya melihat untuk minggu depan, untuk jangka pendeknya, karena kita kan akan bicara day trade atau intraday trade nanti ya, karena kita kan seperti biasa, insya Allah setiap hari akan ada sesi live pukul 9 pagi dan pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kemungkinan ini akan bisa kita manfaatkan untuk mencari peluang dengan memanfaatkan data ekonomi high impact ini. Nah, kalau kita lihat di pekan ini hari Jumat jangan lupa akan ada data US non-farm payrolls. Nanti kita akan coba cek juga kita bahas ya. Nah, salah satu unsur yang dilihat untuk pembentuk data tersebut adalah job openings tentu saja.
Jadi kalau ada penurunan apa istilahnya eh, jumlah atau perekrutan pembukaan lapangan kerja, job openings-nya, kalau ada penurunan ya kemungkinan non-farm payroll-nya akan terpengaruh. Mungkin akan turun juga, kita tidak tahu. Tapi yang jelas data ini kemungkinan besar juga akan direspon dengan cukup gagap gempita oleh market ya. Jadi silakan cek aja nanti pukul 21 waktu Indonesia Barat di hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023. Lanjut ke hari Rabu, ada ADP Non-Farm Employment Change atau ADP Non-Farm Payrolls, kita biasa menyebutnya juga. Nah, ini forecast-nya belum ada kalau dari investing yang atau data apa kalender yang ada di website kami karena kami menyadur dari investing juga. Dari 497.000 belum tahu kemana, tapi ini oleh sebagian besar orang ini dianggap sebagai dalam tanda kutip data pendahuluan untuk non-farm payrolls yang resmi yang dirilis oleh pemerintah Amerika Serikat melalui US Department of Labor ya. Jadi Departemen Tenaga Kerja gitu. Jadi ini dianggap sebagai data pendahuluan walaupun tidak rutin pasti bukan tidak rutin, maksudnya tidak selalu diikuti oleh fluktuasi, tapi sering ketika datanya naik atau turunnya signifikan, itu sering juga diikuti oleh fluktuasi yang cukup menarik, walaupun tidak selalu. Oke, itu pukul 19 lebih 15 waktu Indonesia Barat, dan di malam harinya seperti biasa di hari Rabu, itu ada data US crude oil inventories, dan ini biasa berpengaruh nanti ke crude oil, harga minyak mentah. Jadi Sobat Trader bisa cek nanti dari minus 0,6 juta, diperkirakan turun menjadi minus 0,07 juta. Nah, ini kalau suplainya berkurang, kemungkinan minyaknya bisa naik lagi nih, gitu ya. Cek nanti untuk kalau mau trade crude oil pukul 21.30 di hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023. Oke, lanjut ke hari Kamis. Ini juga akan sangat menarik. Kenapa? Karena ada serangkaian data ekonomi dari Amerika Serikat yang tergolong high impact dari mulai pukul 19.30 sampai dengan pukul 21. Ini menarik sekali nanti. Di hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023, dimulai dari pukul 18 waktu Indonesia Barat, akan ada pengumuman suku bunga dari Bank of England. Dari Bank of England akan ada pengumuman suku bunga yang diperkirakan akan naik dari 5% menjadi 5,25 basis. Dari 5% menjadi 5,25% atau diperkirakan akan naik sebesar 25 basis poin. Nah, ini akan ada kemungkinan pound sterlingnya bisa menguat loh ini. Kalau benar dia naikin, apalagi melebihi perkiraan. Jadi misalkan naiknya jadi 5,5%. Bisa jadi nanti posisinya cukup kuat naiknya. Walaupun ya mungkin hanya jangka pendek saja. Sok, coba cek nanti di hari Rabu, kok hari Rabu salah, hari Kamis. Tanggal 3 Agustus 2023 pukul 18 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya yang di malam hari pukul 19.30 ada initial jobless claim. Seperti biasa data ini sangat sering diikuti oleh fluktuasi yang luar biasa menarik. Seperti yang terjadi di Kamis lalu, walaupun di Kamis lalu itu ada data barengannya yaitu GDP ya. Tapi sering kali kalau Sobat Trader ngikutin sesi live kami dari Forex CMF, itu dari kami sering kami adakan apa ya show gitu ya. Jadi kita coba cari peluang dengan teknik trap. Jadi, memang ada banyak teknik dalam memanfaatkan data ekonomi high impact. Ada yang pakai swing, ada yang pakai memanfaatkan limit order, dia cari support resisten. Tapi so far kalau yang dari kami lakukan dengan teknik trap, cari range sempit di mana dia sideways, kemudian ditetapkan di mana support resistnya, kita justru pakainya breakout trading. Gitu ya. Itu kalau sobat trader ngikutin sesi live kami yang ada hari Kamis yang ada data initial jobless claims itu lebih banyak berhasilnya ya. Jadi coba cek aja lah nanti kalau lihat kalender nih kira-kira hari Kamis yang ada show trappingnya di tanggal berapa aja ya. Coba cek deh ya. Bagus banyak berhasilnya. Oke? Walaupun tidak selalu ada juga kadang-kadang gagal. Tapi kalau dilihat presentasinya lebih banyak berhasil ya. Untuk persentase keberhasilannya lebih kurang 80%. Oke. Oh, ini bukan promising, ini statistik ya. Jadi kan ada yang bilang, wah itu bohong tuh ngomong begitu, cuma janjiin manis-manis. Saya tidak menjanjikan. Saya hanya memaparkan statistiknya. Selama ini kami live, kalau ada data ekonomi high impact, kami buat data setup trappingnya,
80% tingkat keberhasilannya, lebih kurang, nggak selalu ya. Jadi ada 20% atau sampai katakanlah 30% kemungkinan gagal ya. Jadi tetap ada potensi gagal. Itu sebabnya kami dalam setiap live selalu mengingatkan batasi risiko, batasi risiko, batasi risiko, pasang stop loss, pasang stop loss, pasang stop loss, dan hitung modalnya. Jangan sampai lotnya jadi kegedean, tapi jangan juga nanti jadi lotnya kekecilan. Jadi hitung modal itu, hitung lot yang selalu kami sampaikan itu bukan semata-mata supaya tidak terlalu besar, tapi juga optimal modalnya. Jadi kalau misalkan kita modal 10.000, ya masuk masa 0,1 dengan risiko yang terbatas misalkan, ya mungkin bisa masuk satu, dua, atau tiga kalau memang secara perhitungan modal masuk gitu maksud saya. Biar optimal, kalaupun jadi salah atau loss, ya tidak terlalu besar risikonya gitu ya. Jadi itu tentang manajemen modal. Jadi tentang bagaimana caranya mengoptimalkan modal kita supaya tidak, kalau ada istilahnya kan overtrade ya, overtrade tradingnya kegedean lotnya. Tapi jangan under trade juga, jangan sampai kekecilan. Jadi biar optimal. Oke, lanjut dari Inisial Jobless Scam, kemudian 20.45 waktu Indonesia Barat ada S&P Global US Services PMI yang diperkirakan turun juga dari 54,4 ke 52,4. Lalu di pukul 21 ini juga tidak kalah penting. ISM Non-Manufacturing PMI di bulan Juli diperkirakan turun dari 53,9 menjadi 52,1. Saya perkirakan nanti di hari Kamis pun akan sangat ramai pergerakannya. Jadi asik minggu depan itu akan, saya perkirakan akan sangat menarik pergerakan marketnya. Terakhir di hari Jumat tanggal 4 Agustus maksudnya. Hari Jumat tanggal 4 Agustus 2023 ada beberapa data, tiga data high impact dari Amerika Serikat yang diumumkan bersamaan waktunya, yaitu pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, yaitu primadonnya pasti ini ya, primadonnya adalah non-farm payrolls untuk bulan Juli yang diperkirakan turun cukup jauh, turunnya 2000, bukan 2000, 209.000 menjadi 184.000. Nih jauh banget ini turunnya nih. Kemudian average hourly earnings-nya juga turun 0,1% dari 0,4 ke 0,3%. Nah, dan ini juga tidak kalah penting nih, unemployment rate atau tingkat penganggurannya walaupun diperkirakan tetap stay di 3,6%, tapi kita perlu lihat juga nanti kira-kira datanya nanti seperti apa. Primadonanya tetap ini ya, non-farm payrolls yang diperkirakan akan turun. Nah, kalau ini terjadi ada kemungkinan US dollarnya akan melemah. Gimana gold? Mungkin akan rebound naik lagi. Nah, sekarang kita akan cek dari sisi teknikalnya seperti apa. Ya, kita mulai dari gold. Nah, Sobat Trader, kalau Sobat Trader lihat outlook mingguan kita pada hari Minggu yang lalu, itu tanggal berapa ya minggu lalu ya? Tanggal, saya sampai lupa ini tanggal nih. Berarti, oh itu tanggal 23 Juli 2023. Itu kita punya area acuan untuk area buy jangka menengah atau mingguan di gold itu kisaran 1951,21 dan sampai 1928,92, dan harganya kalau kita lihat Sobat Trader sudah sempat masuk ke area ini. So ini mungkin dan dia sudah rebound juga, dan kalau saya perhatikan ini kan sebenarnya di sini ya, eh, apa istilahnya, area acuan target pertamanya yaitu di area 1965,01, itu target pertamanya. Target keduanya baru di area resisten kunci di 1987,3. Jadi dia hampir mendekati target pertama saat ini, berarti untuk seminggu ke depan kita perlu juga perhatikan area 1965,01 ini, karena kalau dia break ke atas level tersebut ada kemungkinan harga akan setidaknya ngetes level resistance kunci di 1987,3. Ya, apakah bisa nyampe ke 2000, Pak? Ya, kalau dia break ke atas 1987,23, mungkin saja, karena target pertama, kalau dia break lagi nih Sobat Trader, ke atas 1987,3, kemungkinan atau target selanjutnya untuk pergerakan harga emas adalah 2009,59. Ini dia. Ya, kalau kita lihat dari Fibonacci expansion-nya. Ya, jadi 2009,59 itu ada di area sini kalau saya tarik garisnya. Ini set. Nah, itu dia. Targetnya kalau dia break ke atas 1987,3, ada kemungkinan kita akan melihat area 2009
0,59. Behold, prepare gitu ya. Oke, lanjut ke crude oil. Crude oil dia naik ya, rally. Minggu lalu dia ketahan ya di area 80,68. Jadi itu kita anggap sebagai area resistance dulu. Kalau kita tarik memang Fibonacci retracement dari sini ke sini itu memang belum layak ditaruh swing high-nya di sini karena kalau dia mau jadi swing high dia setidaknya harus ngebentuk pergerakan yang seperti ini dulu sobat trader. Nah, gitu. Tapi ini belum ada. Tapi tidak apa-apa. Kita asumsikan saja area high tertinggi minggu lalu itu adalah area resistance. Sehingga sementara ini kita anggap atau kita asumsikan bisa jadi swing high. Jadi 80,68. Nah, ke depannya Sobat Trader, kalau nanti kita bisa melihat penembusan ke atas 80,68, ada kemungkinan kita akan melihat pergerakan naik lanjutannya itu setidaknya ke area ini, itu ada di area sekitar 82,29 sampai 84,1. Ya, itu kalau dia break ke atas 80,68. Tetapi kita juga perlu mewaspadai kemungkinan adanya koreksi ini. Kemungkinan adanya koreksi itu bisa jadi kemana? Nah, ini kita ambil golden ratio si Fibonacci retracement-nya dari swing yang ini, low-nya yang ini, ke yang ini. Kemungkinan akan koreksi ke area ini. Ya, mungkin ya tentu saja target pertamanya yang ini sih kalau koreksi. Yaitu 79,07 itu kemungkinannya kalau mau koreksi. Tetapi kalau kita lihat Sobat Trader untuk area golden ratio si Fibonacci retracement-nya itu ternyata ada di area 78,07 sampai 76,45. Jadi, kalau terjadi koreksi ke area ini, kita tinggal tunggu atau cari konfirmasi sinyal buy sehingga target rebound-nya yang pertama tadi di sini ya. Target rebound-nya 79,07 dan target kedua tentu saja di area resisten kunci di 80,68 itu. Nah, area support kritis kita ada 75,45. Jadi kalau dia turun selama belum tembus ke bawah 75,45 masih bisa cari buy. Ya, jadi strateginya mungkin kira-kira gini. Buy di area sini, dia turun di area sini bisa buy lagi, turun di area sini bisa buy lagi. Kalau Anda cukup punya modal yang kuat, buy turun misalkan turun ke area sini lah sebelum dia turun ke bawah 73,84 masih berani buy sebenarnya. Tapi tolong hitung modalnya. Tetapi apapun yang Anda lakukan, kalau dia break ke bawah 73,84, saya tidak menyarankan untuk buy lagi untuk outlook jangka menengah. Jangka panjang beda lagi, jangka pendek beda lagi ya. Kalau untuk jangka menengah untuk semingguan misalkan lebih kurang, saya tidak sarankan untuk buy lagi kalau dia tembus ke bawah support kunci 73,84. Itu untuk crude oil. Lalu kita ke Euro USD. Nah, Euro USD Sobat Trader, dia kalau kita lihat ini juga masih berdasarkan apa ya? Outlook mingguan minggu lalu ya yang tanggal 23 yang kita posting, kita upload. Nah, ini kita punya kondisi ternyata memang terjadi koreksi ke area 1.11062 seperti yang sudah kita antisipasi juga. 1.11062 sampai 1.10018 itu sudah kita antisipasi. Kalau dia masuk ke area ini, ya kan Sobat Trader, ya, kalau dia masuk ke area ini, kita akan cari konfirmasi sinyal buy. Nah, targetnya ternyata di area kita bilang targetnya di sini dulu pertama, kalau dia rebound 1.11707, target kedua tentu saja area resisten kunci di 1.1275 ya di sini. Nah, sekarang yang terjadi ini menarik. Yang terjadi adalah dia turun, kan saya kan tadi udah bilang ya, kalau dia turun tembus ke area kritis, selama belum tembus ke area ke bawah area kritis ini, area support kritis, masih bisa buy. Nah, kalau Anda melakukan itu kemarin, di sepanjang minggu lalu ketika dia katakanlah Anda buy di sini ya di tengah-tengah 1.1054 misalkan karena ini kan ada di area golden ratio-nya kalau turun ke sini Anda bisa buy lagi turun ke sini Anda bisa buy lagi dan itu kalau itu Anda lakukan ini sudah sebenarnya sudah recover sudah profit semuanya posisinya sebenarnya nah itu gunanya kita ada melihat area-area support atau resistance yang agak panjang jadi kita bisa tahu kira-kira kalau saya masih punya kekuatan modal saya bisa average down nggak misalkan itu bisa seperti itu ya. Nah, kalau sekarang seperti apa? Sekarang yang perlu kita lakukan adalah kita
Kalau kita lihat dia masih ada di area ini, so saya melihat untuk ke depan sepertinya masih ada kemungkinan untuk rebound ke area ini tadi, 1.11707. Ada kemungkinan rebound ke area tersebut. Kemudian ya tentu saja kalau dia break ke atas 1.11707 kemungkinan akan naik ke 1.12750. Kira-kira gitu ya. Jadi kalau support kuncinya tentu masih di 1.08830. Kalau tembus ke bawah 1.08830 saya tidak rekomendasikan untuk buy lagi ya untuk jangka menengahnya. Oke, terakhir kita akan cek GBP USD Sobat Trader. Ini juga mirip dengan Euro USD kejadiannya. Kalau kita lihat, dia masih berada di area golden ratio antara 1.29301 sampai 1.28003. Trying to rebound actually, kalau kita lihat dia belum nyampe ke area support kritis seperti Euro USD tadi. Ya, area kritis support kita atau support kritis kita masih di area 1.27201. Support kuncinya masih 1.25903. Gini aja lah, gampangnya selama dia masih belum break ke bawah support kunci, Anda masih bisa buy. Kalau Anda buy sekarang misalkan, kemudian dia turun, misalnya ke sini, Anda masih bisa average down sebelum dia tembus ke bawah 1.27201. Tapi selalu tentu saja Anda tetap harus ngecek kondisi modal, kuat atau enggak itu kita masuk buy lagi misalkan seperti itu ya. Nah, kalau sudah break ke bawah 1.25903 nggak usah deh saya bilang, mending cari sell kalau mau tradingnya jangka menengah ya. Sekali lagi jangka menengah, kalau kita tidak lihat jangka panjang dulu atau 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, kita nggak lihat juga untuk daily-nya. Kalau untuk hariannya nanti Anda bisa cek di live yang setiap harinya. Yang pagi sama malam itu yang tiap hari live YouTube-nya. Atau juga Anda bisa cek ke grup Telegram VIP forexmf.com karena itu setiap hari kita bahas banyak sekali peluang trading, banyak pair dan juga banyak trik dan strategi trading. Oke? Nah, Anda yang belum gabung ke grup Telegram forexmf.com silakan masuk ke website forexmf.com. Di setiap halaman itu kalau Anda lihat di sudut kanan bawah ada tombol chat seperti ini, Sobat Trader. Anda tinggal cek aja, klik di situ dan tanyakan bagaimana caranya untuk join ke grup Telegram VIP forexmf.com. Oke. Nah, itu dulu mungkin, oh ya, target rebound-nya mungkin di sini dulu, Sobat Trader, untuk GBP USD 1.30103. Ke situ dulu, nggak usah jauh-jauh dulu. Tetapi ya memang kalau Anda mau ngelihat term yang lebih panjang, Anda bisa cek ini kemungkinan kalau dia break ke atas 1.30103, mungkin akan ke 1.31401 ya. Gitu kira-kira untuk outlook GBP USD untuk seminggu ke depan. Oke. Mungkin itu dulu yang bisa saya bahas untuk outlook mingguannya. Sobat trader silakan karena ada beberapa tadi ya gold, kemudian euro dan pound sterling, GBP USD dan euro USD itu masih bisa memanfaatkan outlook yang sebelumnya. Bahkan bisa dikembangkan lagi strateginya. Ada beberapa kalau Anda ikutin teknik-tekniknya itu sudah harusnya minggu lalu sudah cuan ya atau sudah profit. Tapi kalau belum Anda ikutin, Anda boleh ikutin, terapkan ya, praktekin tips-tips saya tadi untuk misalkan kalau mau average down batas-batasnya sampai mana, boleh. Kalau mau dihitung sampai, tapi jangan lupa hitung modal ya, jangan membabi buta seperti itu. Ya, mungkin itu saja yang bisa kita bahas untuk outlook mingguannya. Jangan lupa minggu depan US non-farm payrolls di hari Jumat. Ya, itu otomatis nanti akan kita majukan jadwal live-nya di pukul 19.15 waktu Indonesia Barat ya, supaya kita bisa catch momen US non-farm payrolls-nya. Gitu. Oke, itu dulu mungkin dari saya. Selamat menikmati sisa akhir pekan. Dan sampai jumpa di hari Senin ya, di sesi live yang rutin hariannya. Jangan lupa, setiap trading setup tetap tempatkan stop loss dengan proper dan gunakan lot dengan bijaksana juga. Saya Eko Trijuni pamit dulu. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.